depan gang saya kebetulan juga ini saya tinggalnya di dalam gang di tapi jalan sih emang strategis untuk membuka warung kopi di situ. Nah, untuk permasalahannya ya tentunya warung kopi ini buka dari pagi sampai jejak subuh hari. Nah, untuk masalah beliau mau buka sampai subuh hari itu saya tidak memasalahkan. Nah, untuk permasalahan intinya pada saat pukul 10 sampai pukul 2 subuh itu masih ada tamu di situ, dan juga selain ada tamu juga pada pukul malam hari itu yaitu ribut-ributan seperti suara main game, main gitar, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, itu kan saya merasa terganggu sih masalah itu. Nah, seandainya beliau itu tidak ribut di situ ya, saya sih tidak mempermasalahkan ya Bu ya. Nah, namanya juga manusia butuh istirahat, ada kegiatan di besok pagi, entah tangga lain atau orang rumah saya itu kan kerja pagi ya, takutnya terganggu dalam hal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih cara untuk saya ini mengomongkannya langsung ke itu yang punya warkop di situ. Namun jikalau saya langsung tembak, langsung ngomong ke dia, takutnya dia itu marah gitu ke saya, mengingat beliau itu memang agak sinisan sih sama saya. Nah, apakah ada cara lain ataupun yang lebih baik gitu untuk mengurangi lah keributan di malam hari itu di situ? Oke, baik Pak Menda. Langkah pertama, saran saya lebih baik Bapak melibatkan tetangga terlebih dahulu. Jika tidak mampu masih mengulangi, Bapak masih bisa melaporkan RT atau keluar tempat Bapak. Nah, Bapak juga dapat melaporkannya kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Nah, Bapak juga bisa melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian. Namun demikian, kami menyarankan agar permasalahan ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalan terakhir apabila Bapak sudah melakukan segala upaya perdamaian yang telah ditempuh. Kemudian, selain itu kami menganjurkan untuk diselesaikan kembali secara musyawarah. Memang ada hukumnya untuk menjerat orang yang membuat riuh di malam hari sehingga mengganggu waktu tidur orang lain atau mengganggu waktu tidur Bapak ya pertama. Namun penting diketahui bahwa pada dasarnya jalur hukum, apalagi hukum pidana, seharusnya merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian suatu masalah. Dan untuk dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang saat ini, perlunya diselesaikan dengan kepala dingin dan melibatkan masyarakat setempat. Jika cara-cara yang kekeluargaan yang dimaksud telah dilakukan, bahkan sudah berulang-ulang, maka satu-satunya upaya terakhir dalam penempuhan jalur pidana dengan langsung melaporkan ke kepolisian, begitu. Karena meskipun sifatnya ultimum remedium, hukum pidana dibuat untuk menimbulkan efek jerah bagi si pelakunya. Sekian itu yang dapat kami adakan, Pak. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti akan saya pentingkan ke tenaga-tenaga yang lain ya. Jika tidak berhasil, mungkin hal selanjutnya ya yang tadi Ibu sampaikan, yang tadi Ibu sampaikan, saya akan laporkan ke RT ataupun ke rumah di tempat saya tinggal. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Kasyani. Umur saya sudah 31 tahun.
saya sudah menginjak hampir 7 tahun dan saya punya anak dan umur anaknya sudah 5 tahun saat ini. Nah, saya sudah 9 tahun suami saya tidak memberi nafkah kepada saya, dan sedangkan anak saya saat ini perlu biaya untuk sekolah, susu, dan keperluan lainnya, Ibu. Dan beberapa minggu yang lalu saya menyodori suami saya berselingkuh dengan seorang wanita, Ibu. Dan suami saya berselingkuh sama seorang wanita di sebuah hotel di Jalan Gajah Mada ini. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang permasalahan saya, Ibu? Oke, kita bahas dari kasus ini yang pertama ya. Tadi Ibu bilang usia pernikahan Ibu sudah mencapai 9 tahun. Salah pilih tahunnya. Terus 9 bulan Ibu tidak dinafkahi. Alangkah baik kita, sedangkan keperluan anak-anak Ibu itu banyak. Anak Ibu itu banyak dari sekolah sampai susu sampai uang jajannya kan. Alangkah baiknya Ibu menghitung semua jumlah-jumlah yang Ibu perlukan, dan Ibu maksudnya biaya Ibu hidup dalam 1 bulan dan biaya anak Ibu. Terus Ibu terbuka kepada suami, Ibu konsultasi, Ibu kan kayak sejenis membicarakan kepada suami. Terus itu kalau kebutuhan Ibu itu segini, segini, dan segini gitu kan. Terus kalau misalnya Ibu tidak percaya, alangkah baiknya Ibu berpengetahuan tentang pengeluaran apa saja yang Ibu keluarkan per bulan dan berapa jumlahnya. Dan untuk kasus yang kedua, masalah Ibu yang telah diselingkuhi, maksudnya Ibu telah memperbohongi suami Ibu, alangkah baiknya Ibu berbicara dahulu melalui, maksudnya menyelesaikan masalahnya melalui kekeluargaan. Jika dalam kekeluargaan Ibu tidak dapat jalan keluarnya, maksudnya Ibu belum puas atau Ibu masih tidak tahan atau suami Ibu tidak bisa bukti dari perselingkuhannya, Ibu bisa mengajukan ke Pengadilan Agama untuk cerai. Terus kalau cerai itu kan, mungkin itu aja dari saya sendiri. Oke, kita bahas dari kasus ini yang pertama ya. Tadi Ibu bilang usia pernikahan Ibu sudah mencapai 9 tahun. Salah pilih tahunnya. Terus 9 bulan Ibu tidak dinafkahi. Alangkah baik kita, sedangkan keperluan anak-anak Ibu itu banyak. Anak Ibu itu banyak dari sekolah sampai susu sampai uang jajannya kan. Alangkah baiknya Ibu menghitung semua jumlah-jumlah yang Ibu perlukan, dan Ibu maksudnya biaya Ibu hidup dalam 1 bulan dan biaya anak Ibu. Terus Ibu terbuka kepada suami, Ibu konsultasi, Ibu kan kayak sejenis membicarakan kepada suami. Terus itu kalau kebutuhan Ibu itu segini, segini, dan segini gitu kan. Terus kalau misalnya Ibu tidak percaya, alangkah baiknya Ibu berpengetahuan tentang pengeluaran apa saja yang Ibu keluarkan per bulan dan berapa jumlahnya. Dan untuk kasus yang kedua, masalah Ibu yang telah diselingkuhi, maksudnya Ibu telah memperbohongi suami Ibu, alangkah baiknya Ibu berbicara dahulu melalui, maksudnya menyelesaikan masalahnya melalui kekeluargaan. Jika dalam kekeluargaan Ibu tidak dapat jalan keluarnya, maksudnya Ibu belum puas atau Ibu masih tidak tahan atau suami Ibu tidak bisa bukti dari perselingkuhannya, Ibu bisa mengajukan ke Pengadilan Agama untuk cerai. Terus kalau cerai itu kan, mungkin itu aja dari saya. Dan jika dalam 14 hari masalah Ibu belum terdapat jalan keluar atau Ibu belum puas, berdasarkan hukum arbitrase dan alternatif nomor 30 tahun 1999, Ibu bisa menghubungi lembaga arbitrase untuk meminta media kelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya buat
Jadi Pak, saya Nurlima Putri. Saya memiliki keponakan. Keponakan saya ini sudah kecanduan narkoba. Ibunya sendiri sudah tidak sanggup Pak untuk mengurusi dia. Terkadang ancam Pak mau dibunuh kalau misalnya ibunya tidak mau memberikan dia uang. Terus ibunya pernah bilang kalau ibunya ingin melaporkan ke polisi. Dia nekat ingin membunuh ibunya sendiri Pak. Jadi dengan ini saya datang kepada Bapak untuk menanyakan bagaimana kasus ini bisa terselesaikan dan bagaimana tindakan yang harus saya ambil Pak. Terima kasih. Oh, seperti itu Bu ya masalahnya. Oh iya paham. Nih saran dari saya nih Bu untuk Ibu yang nanti bakalan nyampaikan ke ibunya ataupun ponakan Ibu ini nantinya. Nah, lebih baik yang pertama Ibu bisa kumpulkan dulu keluarga-keluarga terdekat Ibu. Nah, di sana Ibu bisa rundingkan lah bagaimana untuk menasihati anak ini ataupun ponakan Ibu ini yang membangkang pada ibunya, yang sampai ibunya itu sudah tidak kuat lagi untuk mengurusnya dan memakai obat-obatan terlarang seperti itu Bu. Nah, jika sudah dan tidak berhasil, nah Ibu juga bisa laporkan ke pihak BNN, Badan Narkotika dan Narkoba Indonesia. Nah, setahu saya juga ini Bu, di sana itu pada masa rehabilitasinya ada rawat inap dan rawat jalannya juga ya. Tapi tetap dipantau Bu dari pihak BNN-nya pada masa perawatan itu, pada masa rehabilitasinya. Nah, sebelum terlambat dan juga sebelum kuat kecanduannya memakai obat-obat terlarang seperti itu, langkah lebih baiknya kita itu mencegah ya Bu ya, mencegah. Nah, tapi pada kasus ini ya bukan mencegah lagi nih Bu, pada ponakan Ibu ini sudah tahap pengobatan Bu namanya. Tahap mengobati bagaimana ini biar lebih membaik dan tidak memakai obat-obatan seperti itu lagi Bu. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin bisa diserahkan ke keluarga-keluarga terdekat Ibu bagaimana jalan terbaiknya, solusi terbaiknya untuk ponakan Ibu ini. Nah, ya, jadi mungkin itu ya Bu ya saran dari saya yang bisa saya bisa sarankan untuk ponakan Ibu nantinya.